Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Medinda Sucito, NIM 04012058 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang cara pengumpulan data potensi wilayah. Cara pengumpulan data potensi wilayah yang pertama menggunakan analisis internal rate of return atau disingkat dengan IRR, di mana metode ini untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Dan untuk rumusnya bisa langsung dilihat di video ini ya. Berikut langkah-langkah untuk menghitung nilai IRR. Yang pertama, menghitung present value dari proceeds suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan present value dari proceeds dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Yang ketiga, jika present value dari proceeds lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi, maka tingkat bunga yang lebih tinggi itu harus digunakan, dan juga sebaliknya. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceeds sama besarnya dengan present value dari outlays-nya. Dan yang terakhir, pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceeds sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya IRR dari usul investasi tersebut. Sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, IRR mempunyai kelebihan maupun kekurangan, di mana kelebihannya yaitu yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis yang kedua adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau disingkat dengan EIRR, di mana analisis ini merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Apabila EIRR lebih dari 12%, maka proyek dinyatakan dengan layak. Tetapi, jika EIRR kurang dari 12%, maka proyek tidak layak. Dan untuk rumusnya, bisa dilihat langsung di video ini ya. Analisis selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Metode ini digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proceeds setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proceeds tahunan, di mana rumus payback period ini adalah payback period sama dengan investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, payback period mempunyai kelebihan maupun kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama adalah mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan. Dan yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangannya yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period.
Metode payback period cocok digunakan jika dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Dan yang ketiga, risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis yang terakhir adalah analisis life cycle cost atau LCCA. Analisis ini merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Analisis ini bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Di dalam analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi. Berikut adalah latihan soal dari materi cara pengumpulan data potensi wilayah. Dalam presentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis studi kelayakan dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur akan di-breakdown aspek-aspek proyek seperti aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek politik, serta aspek lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap implementasi proyek tersebut. Semua aspek tersebut, jika kita identifikasi secara mendalam, akan menghasilkan suatu laporan yang dapat menjadi saran dan pertimbangan kepada stakeholder maupun shareholder yang akan terlibat dalam proyek tersebut dalam suatu pengambilan keputusan.